Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Maula Imam Syafi'i Nabi Malik Ambali Nabi Rabi Jamil Bukala Hadisin wal Qur'an wal mufassirin fi masarikil aqdi la magharibiha Sayyidina Mahdi Rahmadi Syafakim Qadam Muhammad Wali Asuli Wapura Ajmain Sumail arwahi walidina ma'atina wa jadadina masyayina wa jamil muslimina muslimat anallaha ya ghafiru lahum wa yarhamu yuli darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutannya wal jima'u fayubtiru bihi wa illam yanzil in alima wa ta'ammada wa hatara wa yustaratuna qawlu wati'an au mautu'an fala asara min haisul jima'u li ilaji rajulin fi kubulihi bihilapi duburihi wala li ilaji hunsa fi kubuli hunsa au duburihi au pimra'atin au rajulin apa dazalika benu hajarin wal istimna'u wa huwa ikhrajul mani bi ghairi jima'in haraman kana ka ikhrajihi biyadihi au mubahan ka ikhrajihi biyadi halilatihi fayubtiru bihi wadihun wa kadza muskilun kharaja min farjaihi fi in alima wa ta'ammada wa hatara li annahu aula min mujarradil ijlaji kadza khurujul mani walau qatratan bimubasyaratin li syai'in nakidin lil wudu'i walau li zakarin au farjin kuti'a wa baqiya ismuhu wala yuktiru muhtalimun ijma'an li annahu maglubun wala yuktiru bi khurujil mani binahwi masri farji bahimatin wala binahwil fikri wan nazaru bi syahwatin wa in karrarahuma wa'tadal inzalu bihima lintiba'il mubasyarati fa usbihal ihtilamu kaza ma abadahu benu hajarin. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan ya sesuatu yang membatalkan puasa nih ya. Di sana karena definisi puasa itu di atas yaitu al-imsaku tuh ya. Puasa itu imsaku an sahwatil farji wal batni. Yang dikatakan tuh ya puasa itu menahan daripada syahwat keinginan ya, hawa nafsu ya, perut dan hawa nafsu faraj. Nah, kemarin ya udah masalah ya perut tuh yaitu dengan batal puasa dengan makan gitu ya. Nah, ya dengan masuknya makanan tuh ya minal mat'umat tuh
ya minat to'ami ail mat'umu tuh ya wasarab al masrub gitu ya. Nah tuh batal tuh masuk ke rongga kita ya dalam mulut kita tuh. Nah sekarang yang membatalkan nih syahwatul faraj yaitu wal jima'u ya, jima itu adalah batal ya gitu ya, dengan ya masukkan kemaluan ya ke faraj, nah itu batal katanya. Payub dirubihi maka batal tuh jima wa illam yanzil ya, sekalipun nggak keluar ya, cuman sekedar masuk ruangan ya, nah itu udah batal ya. Nih berat nih ya dendaannya ya, kifaratnya ya dijauhin banget gitu ya. Kalau lagi puasa nih gini di siang hari nggak boleh, tapi kalau di malam hari dibolehin ya gitu. Ukhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum gitu ya, di dalam Quran tuh ya dihalalkan tuh ya di malam hari. Ukhilla lakum lailata siyam ya, di malam puasa kamu itu ya boleh katanya tuh ya rafasu ila ya ila nisaikum, yaitu jima ya terhadap istri kamu ya malamnya ya, boleh kalau malam, tapi siang ya nggak boleh, batal gitu ya. Nah ya dihalalin ya, Allah udah kasih keringanan ya bagi ya kita nih umat Nabi Muhammad ya. Dulu ya awalnya nggak boleh tuh, siang nggak boleh, malam nggak boleh gitu ya, sehingga ya banyak sahabat-sahabat yang diem-diem ya ngerjain juga malam ya, kenapa ya nggak tahan kelamaan kan gitu ya. Nah ya bahkan sampai Sayyidina Umar ya kerjain juga tuh ya malam ya dijima, padahal waktu itu nggak boleh ya, belum ada turun ayat tuh nggak boleh gitu ya. Jadi kalau udah habis apa tuh ya, habis maghrib, habis makan dah tuh ya buka udah nggak boleh ya, ngapa-ngapain lagi dah tuh ya sampai sahur gitu ya. Dulu awalnya tuh ya makan juga nggak boleh ya, jima juga nggak boleh ya gitu ya. Nah ya sehingga sahabat ya merasa ya keberatan tuh ya, nggak kuat nahan. Nah akhirnya pada diem-diem tuh ya, nggak ngomong, nggak apa, diem-diem kerjain dah ya. Nah Sayyid Umar ya begitu juga ya, nggak kuat juga. Akhirnya Sayyid Umar ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah gimana ya, karena nggak kuat nggak tahan. Nah ya jadi dikerjain juga tuh ya diem-diem. Nah akhirnya Allah turunin tuh ayat ya, jadi Allah turunin ayat tuh ukhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum ya, dihalalin ya buat kamu di malam puasa kamu itu untuk ya istri rafasu itu ai jima ya buat istri kamu. Nah dengan turun ayat begitu dan juga dengan dengan perkataan Sayyidina Umar itu, nah akhirnya banyak sahabat-sahabat pada ngadu tuh sama ya, saya begitu juga ya Sayyidina Umar ya, cuman dia diam-diam aja pada gitu. Nah Sayyidina Umar tuh ngadu dengan begitu, nah ya Allah turunin tuh ayat. Nah hingga dibolehin bagi kita tuh ya malam ya untuk jima ya. Nah juga makan tuh ya habis apa tuh ya, habis maghrib tuh sampai isya, nah boleh dah tuh kita sampai subuh. Awalnya nggak boleh, jadi begitu maghrib tuh sampai isya habis sudah ya, nggak boleh makan lagi udah gitu ya, nggak boleh. Nah kan berat tuh ya, jadi begitu masuk maghrib buka udah ya stop udah ya, masuk isya nih udah nggak boleh makan lagi, nggak boleh udah lagi ya dekat sama istri itu gitu. Nah kan berat tuh sahabat pada. Nah akhirnya ya begitu turun tuh ayat itu tuh, nah dibolehin dah tuh ya, sehingga ya sampai makan tuh hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu ila khaytil jadi itu ya, sehingga jelas buat kamu tuh ya antara benang hitam dengan benang yang ya putih gitu ya. Jadi kalau ya benang ya hitam tuh ya, nah udah kelihatan ya itu udah nggak boleh makan lagi, artinya udah terang ya gitu. Nah tuh ya jadi sampai subuh dah tuh gitu ya. Nah ya, jadi sahabat tuh banyak ya pada girang darah ya dengan turun ayat seperti itu ya, dengan ya pertanyaan Sayyidina Umar ya gitu. Nah inilah ya jadi gitu. Nah dia tetap dilarang kalau siang hari nih, siang hari nggak boleh ya jima, dan juga hukumannya tuh ya dendaannya tuh kifaratnya besar ya, Nabi gitu tuh ya, karena ya orang yang jima di siang hari Ramadan
yaitu dengan kiparatnya kalau dulu bayar merdekakan budak ya yang muslimah tuh, budak perempuan yang muslimah. Nah gitu. Nah karena ketika kagak ada ya sudah nggak mampu, akhirnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut gitu ya ganti gitu ya 2 bulan berturut-turut kita jima nih di siang hari Ramadan ya sekali gitu. Nah itu gantinya 2 bulan berturut-turut gitu ya. Nah kalau 2-3 hari ya gitu 2 kali sehari sehari ya besok gitu lagi besok lagi gitu. Nah itu ya jadi setiap tuh hari yang kita ya kerjakan tuh jima di siang hari Ramadan, itulah dendaannya tuh 2 bulan puasa ya berturut-turut, nggak boleh ya kosong dalam 2 bulan karena 1 hari kosong tuh itu membatalkan ya semua tuh. Ya umpama kita puasa tuh ya 2 bulan tuh 60 hari ya udah 59 nih tinggal 1 hari ya kita kita nggak puasa ya karena sakit atau apa gitu ya nggak puasa 0 lagi tuh ya gitu. Hampir lagi sengaja kita nggak puasa ya karena uzur itu aja tuh nggak boleh ya gitu ya 0 lagi tuh bukannya nerusin lagi Kak. Ya udah 59 tinggal 1 hari. Nah, males banget besok aja. 1 enggak ya gitu ya. Nah, udah 0 lagi balik lagi, atuk lagi dari atuk lagi. Itu ya. Tuh ya ancamannya tuh begitu. Jadi nggak boleh itu yang berturut-turut gitu ya, nggak boleh tuh. Tuh kiparat ya orang yang jima bulan Ramadan. Nah, kalau emang nggak sanggup 2 bulan berturut-turut, nah baru ya bayar ya 60 mud 60 liter beras tuh ya. Setiap orang itu ya setiap orang miskin itu 1 liter kalau ada 1 orang miskin. Nggak boleh ya dikasih 1 orang ya 1 orang miskin 10 liter, ada 6 orang nih udah kasih jadi sang 10 nggak boleh ya. Jadi satu-satu tuh cari 60 orang miskin kasih seorang tuh ya. Tuh ya. Jadi nggak boleh kalau ada 10 ada 6 orang nih kasih sang 10 liter aja gitu ya. Gitu nggak boleh ya. Jadi tetap tuh satu orang ya 1 mud 1 liter gitu. Itu dendanya kalau udah nggak sanggup ya puasa 2 bulan berturut-turut gitu ya. Nah itu sanggupnya gimana? Coba ya sekali coba gagal, coba lagi ya gagal. Nah coba lagi 3 kali, nah baru lari ke beras. Nggak boleh langsung beras karena ya kiparat ini nih ya kiparat jima di siang hari Ramadan ini kiparatnya tartib ya bukan ya ikhtiar ya, beda dengan sumpah ya. Kalau sumpah kiparatnya tuh ikhtiari ya gitu, boleh pilih ya gitu. Kalau ini tertib ya gitu. Jadi tadi ada susunannya dulu, ada budak ya budak kita nggak ada, nanya larinya ke puasa 2 bulan tuh. Nah puasa nggak sanggup, nah baru bayar pakai mud gitu ya. Nah nggak boleh pilih gitu ya. Hanya kalau boleh pilih tuh orang-orang yang punya duit yang kaya gitu mendingan ya gitu dikerjain ya, beli beras 60 liter sekarung ya. 60 liter sekarung berapa duit kan ya gitu ya. Nah ya dikerjain, hanya dikasih hukuman nggak bisa begitu, nggak bisa pilih ya. Jadi coba dulu ikhtiar ya, jadi bukan ikhtiari tapi ya ini ya tertib gitu ya. Beda dengan sumpah. Kalau sumpah nah itu ya ikhtiar ya. Kalau sumpah kan ya puasa 3 hari gitu ya, kasih makan 10 orang atau kasih pakaian 10 orang gitu. Nah ya, nah itu boleh pilih ya mana aja gitu ya. Nah tapi kalau ini ya jima di siang hari Ramadan ini adalah ya tertib ya, jadi harus urutan. Hanya ya berat dia hukumannya nih ya gitu, dosa juga ya, kena kiparat juga. Hanya disuruh jaga gitu ya, jangan sampai ya kita ya melaksanakan ini suatu ya perbuatan seperti ini yang dilarang, hanya untuk menjaga syahwatul ya faraj nih ya gitu ya, jangan terlalu berat tuh ya. Nah tuh ya, jadi ya jima di siang hari Ramadan itu membatalkan ya puasa ya, dan juga kiparatnya ya yaitu 2 bulan berturut-turut gantinya puasanya tuh gitu. Hah? Kalau orang lagi puasa
Kalau ngapa? Kalau orang lagi nggak puasa gitu. Lagi nggak puasa? Dia berbuat. Oh, kalau nggak puasa sih nggak kena, enggak. Ini kan lagi puasa. Lagi puasa gitu. Iya, kalau nggak puasa sih nggak kena itu. Ya, dia nggak puasa karena dijima, ya nggak apa-apa. Ya karena nggak puasa, nggak ada pelanggaran. Gitu, ini lagi puasa gitu. Ya, kalau nggak puasa sih nggak apa-apa. Gitu. Iya, teman. Teman apa? Ya, teman dosa doang kan gitu. Ya, gitu ya. Ya umpama dia mau jima gitu, dibatalin dulu, diminum gitu. Ya nggak kena kiparat ini. Kenapa udah nggak puasa? Gitu ya. Nah, ini kan yang masih dalam keadaan puasa. Gitu ya. Keadaan puasa. Nah, itu dijima. Nah, kena tuh ya kiparatnya tuh 2 bulan berturut-turut. Nah, yang kena juga laki-laki doangan, perempuan enggak. Iya. Iya, perempuan enggak kena tuh dendaan tuh puasa 60 hari, 2 bulan. Ya, laki-laki doangan. Ya, kenapa? Kalau perempuan itu dengan masuknya sesuatu ya keparatnya itu udah batal. Ya, gitu. Jadi sebelum yang terlaksana tuh sampai ya jima udah batal duluan dia. Gitu. Jadi dia nggak kena tuh. Itu ya, perempuan tuh. Jadi yang kena laki-laki. Ya, yang kan tuh. Nah, ya kalau perempuan enggak. Jadi udah masuk kepada sesuatu tuh, ya keparatnya. Nah, itu udah batal. Lah, ya. Ya, berarti dia udah enggak dapat dijima. Jadi dia enggak kena, dia cuma ganti satu doangan tuh. Kalau nggak sadar udah. Hah? Kalau nggak sadar. Ya kalau nah kecuali tahu-tahu jangan ngedusin jalan gitu. ya iya. Nah kecuali itu kalau dia tuh umpama dia lagi tidur, dia nggak tahu gitu, lakinya jima gitu. Nah dia nggak tahu kan tuh waktu masuknya, tahu-tahu udah masuk lah ada tamu. Gitu ya, begitu dimasuk lah ada tamu. Nah baru tahu, nah itu kena tuh. Ya, karena waktu masuknya itu dia kan nggak batal. Ya, karena nggak masuk. ya? Alhamdulillah. Ya, begitu dia lagi masuk tuh kan dia nggak tahu, ya nggak batal. Karena sama juga orang masuk nggak sadar kan, gitu, ya masuk gitu, kita minum nggak sadar kan nggak batal. Ya itu juga dia lagi tidur dia nggak tahu, gitu masuk. Nah begitu dia nah udah itu dibangun tuh, nah tahu tuh udah ada. Ya, nah udah ada orang, udah tamu nih, gitu. Nah udah diterusin kena tuh dia, ya dua-duanya kena tuh kalau gitu, ya kalau, Perempuannya kena. ya perempuan kena juga, gitu, ya kena juga tuh, ya ganti kiparat, ya 2 bulan juga. Cuman kalau perempuan ada uzur kalau dia main gitu, ya karena main itu uzur syar'i, ya nggak bisa, ya dicegah. Kalau laki-laki kan nggak ada. Gitu ya, perempuan ini umpama di puasa 2 bulan ada ya demen gitu, nah boleh itu kan itu apa ya, nah dia selama berapa nih dia seminggu, nah dia nggak puasa tuh gitu ya. Nah itu ya, jadi kiparat tuh ya, jadi ya dalam kita puasa ini, puasa ini adalah ya suatu ya perbuatan ibadah ya yang benar-benar untuk ya menghindarkan ya daripada ya mengikuti keinginan hawa nafsu gitu ya. Nah, jadi Allah gitu ya, jadikan tuh wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa tuh ya, orang yang sanggup menawan hawa nafsunya ya Allah dah sediakan tuh surga lah ya buat dia tuh gitu ya. Nah, di bulan puasa ini ya kita disuruh ya jaga tuh syahwatul ta'am wa syahwatul ta'am wa syahwatul batan dan syahwatul faraj. Ya syahwatul faraj kita jaga ya, dan juga syahwatul batan perut ya kita jaga juga ya, hubungan buli makan apa juga ya kita ya dalam bulan puasa tuh malam ya itu kita batasin juga, nggak boleh ya seenaknya aja ya kita kita berbuka, kita sahur, makan sekenyangnya seapanya ya jangan juga ya, karena itu bukan tujuan puasa. Karena tujuan puasa itu untuk ya menjaga tuh ya seharusnya makan gitu. Kalau kita makan tuh ya puasa tuh kita makan seenaknya kayak begitu, itu sama juga kayak nggak puasa itu ya nilainya. Hanya ya dibatasin dah ya, meskipun tuh
ya bulan puasa tuh Allah yuzadu rizqul mukmin tuh Allah tambahin rezekinya orang mukmin, dia bukan buat poya-poya kita ya makan apa itu, hanya kita salurin tuh ya kepada kasih orang-orang yang nggak mampu tuh untuk memberikan iftar ya, memberikan ya buka tuh ya kepada yang nggak mampu, itu yang pahalanya besar tuh ya. Manfaat taroso iman tuh ya, siapa orang yang ngasih buka orang yang berpuasa itu ya dia mendapatkan pahala sebilangan orang yang ya dikasih tuh bukaan tuh gitu. Hanya sahabat kata ya Rasulullah begitu kita ini nggak sanggup untuk ngasih orang banyak begitu ya dengan makanan yang kenyang. Nabi kata walau bijur atimain, sekalipun dengan seteguk air udah jadi kita yang namanya berikan orang berbuka. Hanya kita berikan tuh kepada orang yang berbuka tuh biar ya sesuatu yang bisa membatalkan puasa dia. Ya, bukannya kasih makan isba, bukan kenyangin. Kalau kenyangin entar itu lain lagi tuh. Ya, jadi pahalanya untuk yang namanya berbuka ini tuh yang orang ya begitu bedug, apaan tuh yang membuat jadi ya puasanya itu batal. Yang dipegang gitu, air, korma atau apaan gitu. Nah, itu tuh gitu ya. Jadi biar kita cari tuh yang orang begitu bedug nafsu gitu. Ya dipegang nih, nah minum batal kan puasanya, nah itulah ya begitu ya dengan makanan atau dengan minuman atau apa tuh, nah gitu tuh ya yang kita cari itu yang pahalanya sangat besar. Nah ntar kalau udah kesunuinnya lagi, nah baru dapat pahala it'amu ta'am tuh ya, berikan pahala orang yang lapar ya gitu ya gitu ya. Jadi itu tuh ya lain lagi nanti pahalanya. Jadi kalau yang namanya pahala tuh untuk membuat orang jadi berbuka itu yang awal pertama dah tuh ya dipegang begitu bedug, nah apaan tuh ya es itu ya atau apaan kan selera orang kan masing-macam tuh ya masing-macam gitu ya. Nah itulah ya, nah ini suatu perbuatan ya, suatu ya kerjaan yang di bulan ya Ramadan ini ya, jangan sampai kita batal ya puasa, karena batal puasa tuh dengan tanpa uzur ya, dengan mengikuti keinginan hawa nafsu itu berarti kerugiannya sangat besar ya gitu. Kata Sayyidina Ali tuh ya, kita nggak puasa 1 hari ya bulan Ramadan itu nggak bisa kita ganti dengan 1000 hari ya untuk menutupinnya ya. Artinya tuh nilai ya kebesarannya bulan Ramadan, bulan puasa gitu ya. Jangan dianggap ya biasanya besok kita ganti gitu, lain kagak, nggak bakal bisa tuh. Kata Sayyidina Ali tuh 1000 ya hari tuh ya kita buat gantiin kalau kita batal puasa di bulan Ramadan nih tanpa uzur gitu tuh, kita buat gantiinnya aja tuh 1000 hari tuh nggak kebayar ya, nggak bakal ya kenutupin gitu ya. Hanya jagalah ya puasa kita nih ya biar benar-benar ya bagus, biar benar-benar ya ya nggak batal gitu ya. Nah tuh ya, jadi gimana nih bayab dulu tuh wa in lam yunzil ya, sekalipun ya nggak injal ya, in alima jika dia tahu nih nggak boleh gitu ya. Nah jimat tuh di Ramadan, wa ta'amada dan juga dia sengaja, wahtara dan juga dengan perbuatan dia sendiri bukan paksaan itu ya. Nah itu ya wahtara tuh ya. Ya. Wasyustaratu huna, dan disyaratkan di sini nih yang dikatakan kaunul ya ijma nih watian au mautuan ya, bahwa dia itu yang wati ya, yang wati ini laki-laki gitu ya, dia janjima, atau mautuan atau perempuan tuh yang dijima gitu ya. Nah gitu ya syaratnya, jadi ada laki ya perempuan tuh gitu ya mautuan. Pala asara min haisul jima li jadi rajulin fi kubulihi, nggak ada pengaruh tuh dengan jima yaitu dengan memasukin seorang laki-laki tuh ke kubulnya ya, kemaluan sendiri gitu ya, nggak ada gitu ya, nggak termasuk tuh jima. Nah bihilapi duburihi, beda kalau ke dubur. Kalau dubur itu ya itu termasuk ya udah batal tuh puasanya
Ya, jadi laki-laki ini dia masukin di punya zakarnya ke duburnya, dubur sendiri gitu, ya. Nah itu, ya. Nah tuh ya, dulu dan masuk, ya, masuk jima juga gitu, ya. Nah itu. Wala li ilajil khunsa fi kubuli khunsa, dan juga enggak kalau ada pengaruh juga yang dikatakan jima itu memasukkan si khunsa nih, ya, banci. Ini banci yang muskil ya, yang punya dua alat kelamin, yaitu pada kubul khunsa. Ya, jadi kalau perempuan banci kan dua tuh, ada kubul, ada dubur, kan gitu ya. Jadi juga kemaluannya ada dua, ada zakar, ada faraj. Nah, jadi umpama khunsa sama khunsa nih. Nah, itu enggak ya, enggak ada pengaruh tuh. Ya, kalau si khunsa nih umpama banci sama banci gitu, ya. Nah, itu ya. Itu enggak ada pengaruh dalam ya masalah jimat nih. Kita ya kubulin hunsa au duburihi atau duburnya tuh gitu, au fi imraatin au rajulin atau juga pada laki dan perempuan gitu ya, itu nggak ada pengaruh gitu ya, termasuk tuh bagian daripada jimat nih ya, karena kalau banci itu kan ada kemungkinan laki, ada kemungkinan perempuan gitu ya. Nah ini yang muskil nih gitu ya. Nah tuh ya gitu. Ah gitu ya, minatin rajulin. Apa ada zalika Ibnu Hajarin, begitulah ya apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar ya. Jadi ya tentang ya yang namanya ya jima tuh gitu, haram juga haram dan juga kena kifarat ya kalau kita melaksanakannya di siang hari Ramadan gitu ya, karena Allah udah kasih kesempatan di malam hari itu ya. Nah ya, jadi jangan ya di siang hari jangan sampai ya terlaksana nih gitu ya. Nah ya jauhin lah gitu ya perbuatan yang seperti ini ya gitu ya. Kalau kita nggak tahu ya, nah ya nah, bayarlah ya kifarat atau apa yang ya gitu yang pernah terjadi itu. Wal istimna, yang kedua batal puasa tuh dengan istimna. Istimna artinya wahwa ikhrajul mani. Ya, istimna tuh yaitu mengeluarkan sperma. Ya, bighairi jimain, bukan melalui jima. Ya, enggak jima. Gitu. Ya, itu haraman kana, baik tuh keluarnya secara haram atau juga secara mubah. Ya, halal. Gitu. Jadi keluar sperma itu bisa juga halal, ya, bisa juga haram. Kita, nah yang haram nih gimana ya, kaikrajihi biyadihi gitu, seperti mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri ya. Kalau kita keluarkan sperma dengan tangan sendiri itu hukumnya haram gitu ya, kita ya masturbasi ya gitu ya. Nah tuh ya keluar dengan tangan kita sendiri, nah itu haram. Au mubahan atau boleh itu mubah ya, hukumnya halal ya, enggak dosa itu ngeluarin sperma tuh, tapi dengan apa ya, kaikrajihi biyadi halilatihi, yaitu dengan mengeluarkannya dengan tangan istrinya ya. Jadi kalau istrinya tuh yang keluarin ya itu halal ya, kalau kita sendiri haram ya, baik di Ramadan atau bukan Ramadan itu. Nah kalau di Ramadan di siang hari batal ya, kalau bukan Ramadan nah itu kalau kita sendiri yang ngeluarin itu haram gitu ya. Nah kalau istri kita ya yang ngeluarin itu, nah itu enggak haram itu. Nah tapi kalau di Ramadan itu tetap ya batal tuh puasanya gitu ya. Nah payub tirubihi wadihun, maka batalah ya. Nah, ya puasanya tuh dengan keluar sperma itu wadihun, orang yang ya normal nih kayak kita. Wadihun tuh artinya yang jelas tuh, bukannya muskil ya, yang jelas ya kayak kita nih gini gitu. Nah wakaza muskilun, begitu juga si banci nih, banci muskil ya, keluar terus pada bulan puasa nih apa ya gitu lagi puasa, kharaja min parjaihi. Kalau banci syaratnya keluarnya dari dua kemaluannya gitu ya, karena kalau banci itu yang muskil ya, dua alat kelamin itu berfungsi ya itu. Jadi kalau tuh banci yang muskilnya begini nih gitu, kalau dia kencing itu dua alat ya kelaminnya tuh ya keluar dulunya
alat laki-laki keluar kencing, alat perempuan juga keluar gitu ya. Itu kalau ya yang muskil ya, yang wanci bener gitu. Nah kalau wanci bohongan sih mana tuh ya, yang satu doang kan, ya, entar laki entar perempuan gitu. Nah kalau yang muskil tuh dua gitu ya, jadi dua-duanya. Jadi kalau dia kencing dua-duanya kencing gitu ya. Nah itu yang muskil namanya. Nah kalau enggak ya kita yang wadik ya kayak kita gini gitu ya, jelas tuh. Nah in alima wa ta'ammada wahtara, ini kalau dia tahu sengaja dan kemauannya. Li'annahu aula min mujarradil ilaji, karena dengan istimna ini itu katanya dikatakan tuh lebih utama daripada semata-mata ilaj, memasukkan ya gitu ya kemaluan tuh ya kepada. Wa kaza khurujul mani ya walau qatratan, ya begitu juga keluar tuh sperma sekalipun setetes tetap itu udah batal puasa, nggak banyak gitu ya tetes tuh ya batal puasa kita ya. Wa bimubasyaratin, dan juga keluar sperma ini dengan mubasyarah keluarnya ya. Mubasyarah itu arti bersentuhan kulit ya, bersentuhan kulit itu. Nah itu batal ya puasa tuh keluar. Lisaiin nakidin, kepada sesuatu kulit ya, basyarah tuh yang membatalkan liludu, batal wudu ya. Jadi kita pegang ya tangan itu kan ya gitu, sentuh tangan kita ya, ya sekalipun dengan istri kita sendiri gitu ya. Nah itu ya, ya keluar tuh ya, nah, batal ya dengan mubasyarah ya, langsung gitu ya kulit tuh. Nah kalau ada pakaiannya gini enggak ya, itu kan enggak batal wudu ya. Kalau ada pakaiannya gini, ini pakai baju pakai itu, nah kadang kita pegang ya gitu lagi puasa gitu ya, kita peluk dah gitu ya jalannya gitu. Nah gini pakai baju kan, peluk gitu ya, nah keluar tuh kita nggak batal gitu ya. Itu karena apa ya, nggak mubasyarah itu ya. Nah tapi kalau dia apa terbuka ya itu batal gitu ya, gitu ya. Nah ini mubasyarah tuh ya, nakidin itu walau li zakarin, sekalipun buat laki-laki ya gitu ya. Nah ya sekalipun tuh pada laki-laki gitu ya, kepada laki-laki ya bersentuhan ya gitu ya, laki-laki sama laki-laki kita pegang gitu ya. Nah keluar tuh ya, nah itu batal apa, batal juga puasa ya gitu. Au parjin kutia wabakia ismuhu, atau kita pegang ada ya paraj ya yang udah terputus itu ya. Papa ada orang perempuan gitu ya, dia jadi apa ya, yang dibunuh tuh dia apa, yang dipotong-potong itu mutilasi ya, ya mutilasi ya, dipotong-potong itu. Nah kebetulan tuh ada bagian sininya nih ya, di perut ke bawah kan ada parajnya tuh ya, parajnya kita ketemuin umpama gitu ya, ada itu. Nah ya kita pegang gitu, keluar tuh kita batal ya bahasa kita gitu. Paham cep, nggak ada ya. Iya ini kan gitu ya, kayak gitu ya. Nah, paham gitu ya. Ada tuh perempuan dimutilasi gitu, ketahuinya ada gitu aja, kita pegang-pegang ya, keluar, nah batal gitu ya, karena yang kita pegang tuh mubasyarah, pegang itunya keluar gitu ya, gitu tuh ya, arah tuh ya, batal ya. Nah itu juga orang perempuan, ada orang laki tuh ya gitu apa, ibunya jakarnya putus itu ya, itu ngeletak tuh dipegang ya. Ya dipegang gitu, ya keluar dia, batal juga, gitu, ya, so, ya, gitu. Nah, wabakia ismuhu, ya masih ada namanya, ya nama paraj, masih nama apa, ya nama tuh zakar gitu, ya ada tuh dipegang. Nah kalau udah kagak ada sih namanya, ya
kagak gitu ya, udah hancur gitu ya, udah ada gitu ya, nggak tahu ada tuh jadi ya, nah tuh nggak begitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah wala yubtiru ya gitu ya gitu. Ya, dan nggak batal tuh muhtalimun ya, nggak batal puasa orang yang ngimpi ya, tidur ngimpi ya siang hari nih ya gitu ya, ngimpi habis bayang subuh habis nyaur nih ini tidur enakan kenyang ngimpi gitu ya, nggak batal tuh ya, itu keluar ya, kita ya muhtalim ijma'an, nih ijma' ulama ya, para ulama mengatakan ya nggak batal tuh orang yang ngimpi tidur tuh ya di puasa. Kenapa? Li'annahu maglubun ya, karena dia itu dikuasai oleh hawa nafsunya gitu ya. Nah dia tuh ya, kita ya. Wala yubtiru bi khurujil mani binahwi masi parji bahimatin, enggak batal tuh dengan keluar sperma dengan mengusap memegang paraj kemaluan binatang ya, kita pegang gitu ya, di sampi ya atau kebo kan gitu ya, kambing itu sapu-sapu gitu ya, nah, ya nah, tuh sampi gitu ya, nah keluar itu kagak batal ya. Nah kenapa? Karena para binatang tuh nggak ada apa tuh, nggak ada kehormatan ya gitu, beda dengan orang ya gitu ya. Kalau binatang hanya kalau binatang tuh kita punya uduk, kita pegang gituannya ya, binatang tuh ya sampi ya gitu kita pegang nggak batal. Iya itu ya, nah ya nggak batal kita pegang. Nah kalau orang kan batal itu ya. Nah ya kalau sampi itu sampi kebo kita punya uduk, kita bisa pusap tuh gituannya itu ya, parah gitu parahnya nggak batal nggak. Nah kalau dia ada najisnya ya memang najis kan nggak batal, kalau najis kan uduk cuman cuci tangan kita kan gitu ya, nggak batal tuh ya, karena nggak ada dia ya, binatang itu nggak ada kewajiban untuk nutup aurat. Tadi nggak kayak celana kan. Ya, nggak ada kan sampai kayak celana gitu ya, dibikinin celana ya gitu, kambing nggak dikasih celana kan coba ya, nggak ada kan itu, yang ada nggak monyet ya. Itu ya, nah ini nggak batal tuh ya, kita ngelihat juga kan ya, nah, gitu ya. Wala binahwi pikrin, dan juga nggak batal tuh keluar sperma dengan sumpama menghayal ya, pikir di sini artinya berpikir menghayal tuh ya. Nah ya kita lihat gambaran tuh, lihat foto ya, kita liatin aja. Nah ini sampai keluar ya, atau lihat di HP tuh ya, di HP, di TV gitu ya, lagi bulan puasa gini ya, duduk iseng gitu ngeliatin aja gitu ya. Nah ya itu nggak batal gitu ya. Wan nazrin bisahwatin tuh ya, dibikin tuh menghayal, wan nazru bisahwatin ya, dan juga lihat dengan syahwat tuh ya, kita liatin tuh tadi ya gambaran ya, apa semua tuh ya. Wa in karrarahuma, sekalipun berulang-ulang ya keduanya tuh ya, pikir khayal lagi menghayal gitu ya, ngeliatin ya, liatin dihayalin apa dihayalin, nah keluar tuh enggak batal gitu katanya. Nah wa'tadal inzalu bihima, dan juga sekalipun tuh katanya emang biasa keluar kalau dia menghayal atau ya ngelihat bisahwat. Nah karena lagi puasa dikerjain seperti itu tetap enggak batal gitu ya. Nah kenapa lintipa ilmu basyarati, karena enggak ada persentuhan ya gitu. Nah beda kalau ya dengan nyentuh, dengan megang gitu ya, gitu ya. Nah kalau menghayal kan kagak nih, ada foto ya gitu, ada ya gambaran apa semua, nah ya gitu ya, itu enggak batal tuh ya. Kenapa lintifa ilmu basyara paus bihal istilamu, maka disamain dengan ngimpi ya gitu kan, sama, jadi nggak batal katanya. Kazama apa dahu Ibnu Hajarin, begitulah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar katanya itu ya. Wastisqa atin ya gitu ya.
dan batal lagi puasa dengan istisqa. Istisqa tuh koiun, yaitu muntah. Ya, gitu. Ya, istisqa ya. Batal. Wa minhu, dan diantaranya naz'uhu dan termasuk nih bagian daripada muntah, naz'uhu li khaitin ibtala'ahu lailan bil ihtiyari, yaitu dan masuk bilangan daripada muntah nih ya, seperti dia telan tuh ya, benang ya atau apaan tuh ya, kita kayu atau apa telan ya ke mulut kita sini, nah kemudian kita cabut ya, kita tarik tuh benang gitu ya, nah ya lailan tuh ya, di malam hari ya kita telannya malam nih, umpama lagi apa lagi nyaur ya gitu ya, ada benang atau apa kita ketelan ya, kan ada apa tuh ntar ujungnya kan nggak ketelan gitu ya. Nah, kemudian kita cabut nih ya, kita tarik tuh benang di siang nih ya, itu termasuk tuh benang yang kita tarik itu termasuk muntah nanti kan ya, sepotong umpama sepotong telan ya, ketelan gitu, yang sepotongnya kan kagak. Nah ini yang ini ya kita tarik tuh ya, udah siang ginari nih itu ya, nah itu ya kita keluarin batal puasa karena itu termasuk istisqa ya, termasuk muntahin ya, narik barang dari dalam perut nih sini keluar itu muntah itu ya, ya tuh ya, jadi tarik tuh ya. Kalau barang tuh kita telan begitu tuh umpama benang ya, kita telan gitu ya, kita nggak buangin tuh gitu ya, kita sholat kagak sah sholat kita ya, nah kita tarik ya, cabut batal puasa. Iya, ini ada benang nih masuk ke dalam ngorokan kita gitu ya, ada ujungnya sini keluar sampai ya gitu. Ini kita deminin aja nih, kita sholat batal apa nggak sah sholat kita. Kenapa? Ada benang yang ada hubungannya dengan najis ya, benang itu nyambung najis nih, karena nih liwat daripada hulkum kita nih itu masuk ke sono udah bagian dalam itu najis itu, kecuali kalau masih di mulut ya nggak najis ya, kalau udah masuk ke dalam nih tenggorokan sini itu udah najis ya. Kita deminin tuh benang tuh nyangkut di sini, kita sholat kita nggak sah karena yang apa ada najis. Nah sekarang kita tarik nih ya, kita tarik, kita lagi puasa kita batal oh ya, puasa kita batal siang nih, tarik nih dicabut gitu gitu batal karena itu termasuk muntah. Kalau ditelan? Ditelan batal juga. Iya, ditelan batal. Iya, itu dikeluarin batal. Ya, diminin aja, ya, batal sholatnya nggak sah. Ya, jadi gimana tuh caranya? Ya, caranya, ya, kok yang begitu dalam keadaan nggak sadar. Ya, itu. Jadi umpama kita lagi gini nanti itu lagi segisang gini nih, ya gitu, tahu-tahu nggak sadar, kita tarik kayak gitu, nah itu nggak batal, ya. Atau ada teman kita gitu, ya gitu, tuh di mulut tuh cep apaan cep tuh ada benang kok, gitu, iya kali, kalau gua nggak tahu, gitu, ya. Yang ngadep sunur cep tuh, gitu, ya gitu, atau sebenarnya ajak ngomong gitu, ada gitu, tarik aja tidak nggak tahu, nah itu nggak batal, rasanya. Kalau mesen? Hah? Kalau mesen? Ya batal karena suruhan kita. Ya, kita suruhin. Batal. Itu. Ya. Walaupun lagi tidur gitu. Hah? Walaupun kitanya tidur gitu. Iya, kita mesen. Entah kalau gue tidur nih, ya lu tarik gitu. Ya, karena kita udah mesen. Ya, gitu. Jadi tak buanginnya tuh caranya begitu. Dalam keadaan enggak gitu, ya. Nah, tuh ya, jangan sampai ya ada begitu tuh termasuk tuh muntah gitu ya, karena tuh ya sesuatu yang keluar dari tenggorokan kita sini nih itu ke sono itu termasuk muntah gitu ya.
gitu ya. Nah, naz'u li khaitin ibtalahu lailan tu bil ikhtiyari, yaitu dengan ya ikhtiar dia, artinya dengan kemauan dia tuh. Ai bi wabit ta'ammudi wal ilmi bi tahrimi zalika, artinya tiat tuh dengan dia sengaja dan dia tahu tentang keharaman itu, nggak boleh gitu. Wa bi kaunihi mubtiran, ya, karena itu termasuk membatalkan fi jami'i zalika, pada keseluruhannya itu. Kama marra taudihuhu, ya, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Lima ruwiya, ya, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man istasqahu fa alaihil qada'u. Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa orang yang terdorong padanya tuh, ya, muntah tuh, koi, ya, gitu, ya, naza'ahu tuh, ya, artinya dia didorong dengan, ya, gitu, artinya kita nih, kita muntah karena bukan kemauan kita, ya, karena ya ada sesuatu tuh, ya, yang kita lihat, kita nek gitu, ya, muntah tuh, gitu, ya, ada bau yang kita nggak enak. Nah itu yang begitu nggak batal. Nah itu ya Nabi kata. Nah pala kodoah itu nggak batal tuh, nggak kodok, ya, alaihi. Wa manis tasqahu fa alaihi kodok. Siapa yang berusaha tuh, ya, untuk memuntahkan itu, maka dia itu wajib kodok. Itu, ya, itu, ya, kita sengaja tuh, ya, untuk muntahin, gitu, ya, nah batal tuh. Ya, pala kita kebawain gitu kan, keluar tuh gitu, ya, atau perut kita tekan-tekan, keluar tuh air kan gitu, ya, batal, ya, namanya habis berbuka kan banyak minum tuh, keluar, ya, ya, batal gitu, ya. Gitu, ya, gitu. Ya, harus tahu pa alaihil qada. Amma mukrahu, ya, wanasin wajahilun, ya, uzira liqarbi islamihi au bu'dihi an ilali zalika. Adapun orang yang dipaksa nih, ya, gitu, ya, supaya muntah gitu, ya, dipukulin belakangnya atau apa gitu kan, jadi muntah dia. Nah itu, ya, nah itu yang begitu nggak batal tuh, gitu, ya, mukrah. Wanasin atau dilupa, ya, dia lagi puasa nih, gitu, ya, diliatin tuh ada bangkai, ada apa yang dienak gitu, di dekat di situ. Nah itu enggak, gitu, ya, gitu. Atau juga wajahilin, ya, gitu, ya, wajahilun dan orang yang bodoh tuh, ya. Nah, ya, yang bodoh nih uzira, ya, jahilnya itu uzur. Ya, dia nggak tahunya karena uzurnya ngapa, ya, karena dia baru masuk Islam, gitu, ya, gitu, ya, liqarbi islamihi, karena dia baru masuk Islam, itu namanya uzurnya tuh dia jahil, nggak tahu karena baru masuk Islam. Nah itu nggak batal, dimuntah tuh, gitu, ya, sengaja gitu dimuntah. Nah itu nggak batal karena dia nggak tahu, gitu. Au bu'duhu, atau dia jauh, ya, dari ulama, gitu, ya, dia nggak tahu tuh, nggak bisa belajar, nggak tahu. Nah yang begitu ya, dimaaf tuh, ya, artinya dia tuh nggak batal tuh kerjain sesuatu yang membatalkan puasa itu, ya, karena baru masuk Islam, dia kan belum belajar tuh, ya, gitu. Nah atau udah lama masuk Islamnya tapi jauh dari ulama, ya, gitu, nggak tahu tuh di mana tempat orang, ya, belajar ngaji gitu, ya, nggak tahu. Nah itu yang begitu maaf. Nah kalau kayak kita sih nggak ada maaf, gua nggak tahu alasan pamu gitu, ya, gua nggak tahu yang begini, gitu, ya, tadi ada benang tuh ditarik gitu, ya, atau dimainin, nggak sah, bayangin kan, gitu, nggak gua tahu. Nah, ya, kita tuh nggak diterima tuh ucapan nggak taunya. Karena apa? Udah lama jadi orang Islam dan juga nggak jauh dari ulama, ya, karena diogah belajar, ogah ngaji, itu yang begitu tetap tuh batal dan juga, ya, dosa dia,
Itu ya. Tuh ya, nggak boleh tuh gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, tuh ya buduhu. An ilalizalika dari alasan yang demikian itu katanya. Dia nggak tahu tuh. Wala yubtiru nabizalika, maka itu nggak batal yang demikian itu semua. Kama apa dahu Ibnu Hajarin fi Tuhfati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya nih. Gitu ya. Faidatun. Ini ada satu faedah. Ya, satu tambahan. Ya, gitu. Apa tuh? Qalal Muniri pituh watil wafiyati. Berkata Imam Al-Muniri di dalam kitab Tuhfatul Wafiyah. Ya, yubahul fitru fi Ramadan lisama niyatin. Boleh enggak puasa tuh. Berbuka artinya enggak puasa di bulan Ramadan karena 8 macam ini. Ya, 8 macam nih orang ini boleh nih enggak puasa. Gitu. Ya, mana tuh? Ya jma'uha qauluhu, yang dia himpun dalam perkataannya mashu jursa'apa ya, mashu jursaqa ya, jursaqa gitu ya. Mashu jursaqa ya. Apa keterangannya nih? Palmim lil maridi, 8 macam orang nih yang boleh enggak puasa. Satu, pertama huruf mim itu menunjukkan kata-kata al-marid, yaitu orang sakit. Orang sakit boleh enggak puasa. Ya kalau enggak mau puasa sakit aja. Gitu ya. Jadi enggak puasa. Sakit dah. Kita panah aja. Kan Allah bilang wa in kana maridan tuh. Ya, au ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhar gitu. Ya, kalau kita tuh marid sakit ya boleh enggak puasa. Tapi nanti ya, nah Pak Iddatun hitung aja ya, harinya lain, artinya gantiin itu ya. Nah tuh ya, kalau sakit boleh, sakit apa aja ya, itu mau ringan kek mau berat kek itu ya, itu ya. Yamin dia pusing palanya jam 9-10 tuh karena apa, nggak ngopi. Adik itu habis sebelum nyaur kan biasa ngopi Ben ya. Iya, karena nggak ngopi, ntar jam 9-10 nih pusing pala, aduh, ya berat banget, ngopi, itu, mulai karena apa? Sakit, iya, itu pusing kan, sakit kan, itu, ya, sakit gigi, sakit kan, itu, ya, giginya sakit nih, nggak puasa, nggak apa-apa cep lah, ya, makan, nggak bisa juga. Ya, tapi nggak puasa boleh, gitu, ya, nggak sakit, dah, kita padahal nggak perlu sakit yang geletak aja sono, gitu, ya, yang udah nggak bisa bangun gitu, terus yang begitu kagak, gitu, ya, tuh Allah nggak tentuin gitu, ya, teman ingat nanti, ya, orang-orang giliran nggak puasa, puasa dia. Gitu ya. Ya Allah kata Pak Iddatun gitu ya. Tuh, satu yang boleh enggak puasa nih sakit. Nah, yang wasin masaha tuh ya. Gitu. Masaha mimnya marid, sinnya sapar tuh. Ya, wa in kana maridan aw ala saparin. Nah, sekarang kita musafir nih. Ya, begitu. Ya, yang jarak boleh jarak kosor. Gitu. Ya, kalau deket sih jangan, di sini pasar Minggu aja nggak puas. Ya, oh sekarang sih, ya jauh aja ke Bandung aja, ya entaran kan sekarang, ya ke Bandung sono, ya paling 2 jam 3 jam udah sampai kan, ya kok sekarang kan, itu, ya nggak masyarakat, karena musafir ini dianggap masyarakat, ya itu berat, sulit, susah, gitu dulu, ya kok sekarang. Agak nggak masyarakat, ya, lagi kayak pesawat, ya, taruh dah mobil aja sekarang gitu, ya, ini ke Bandung, ya, berangkat jam 6 ginari, jam 10 sampai nggak? Sampai banget, ya gitu, ntar sampai sana jam 12, pulang lagi sini, asar, ya sampai tuh, ya, nah kalau dulu kan ke Bandung, ya, berangkat jam 6, sampai sana jam berapa, ya, gitu, lewat Johor, jam 2-an, ya gitu. Ya dulu waktu jalan-jalan aja ke Maribaya
Ya gitu. Berangkat jam 6, sampai sudah jam 2. Ya dulu, itu tanya satu jak tuh. Gitu. Itu kan gitu saja ya. Berangkat sini jam 6 nih. Gitu sampai sudah mari bayar tuh tangkuban perahu, ya. Jam 2. Terus sampai sono. Ntar pulangi lagi malam sini sampai jam 12 ke atas sono. Gitu. Oh, sekarang ya. Tuh ya. Itu boleh tuh kalau yang begitu. Kita nggak puasa meskipun deket tuh waktunya. Gitu ya. Artinya tuh jaraknya udah nggak masakat, nggak ngapa gitu boleh ya. Kita nggak puasa karena musafir. Gitu ya. Nah, itu Cibodas tuh. Gitu ya. Kan udah jarak gitu kosor tuh. Yodas boleh nggak puasa. Gitu ya. Nah, tuh ya. Gitu ya. Jadi tuh masaha mimnya marid, sinnya musafir, sapar, walha lil hamli. Haknya ini hamil. Ya, ini buat orang perempuan. Orang laki nggak ada. Ya, ya. Nah, orang perempuan nih kalau yang hamil itu boleh nggak puasa. Ya. Gitu. Ya, dia hamil nih. Ya. Cuman dia ada 2 orang perempuan nih kalau dia hamil, karena dia nggak puasa karena lagi hamil, karena kalau ditakut dirinya tuh dia puasa lagi hamil, ya dipuasa, dia nggak puasa, gitu boleh tuh, ya nanti dia cuman bayar, ya kodok aja puasa. Tapi kalau dia nggak puasa lagi hamil karena takut anaknya nih, ya yang dalam kandungan anaknya nih nanti jadi nggak sehat lah apa gitu, ditakut. Nah itu dia bayar mud, dia bayar mud juga tuh letter. Nah nanti ganti itu ya. Tuh kalau sakit tuh sama dengan juga murdi ya, yang menyusuin gitu juga ya. Perempuan tuh yang hamil, yang nyusuin. Kalau dinyusuin karena takut nih dirinya jadi lemah di puasa itu boleh di nggak puasa ya, nggak bayar tuh, nggak pakai mud gitu ya, nggak kayak beras seretan ya, karena ditakut dirinya nih gitu jadi sakit itu. Kalau ditakut nanti anaknya dinyusuin, ntar anaknya jadi nggak sehat, nggak seger, nah itu bayar ya mud letter tuh itu ya. Kamu di nggak puasa tapi tetap ganti dengan ya puasa juga gitu tuh ya. Per hari itu bayar moodnya. Iya. Jadi kalau 2 hari 2 mood. Iya 2 hari juga, jadi tiap hari itu keluarinnya, gitu ya, akhirnya itu ya. Kalau dia nyusuin atau dia hamil karena takut anak, gitu. Kalau takut dirinya enggak, gitu ya. Entah ya, tuh ya, masaha haknya tuh ya lil hamli, gitu. Wal jim jur sa'aqa ya, jimnya jim jur ya, jim itu lil ju ya, buat orang yang lapar. Nah, emang lagi puasa lapar coba. Ya, boleh nggak puasa. Yang lapar nih, itu ya, katanya tuh. Ya, lilju tuh. Ai alhasilu min masalan, yang terjadi nih lapar, umpamanya lil khusadi, ya bagi petani-petani. Ya, yang kerja tuh kan dia di sawah, di macul, di apa gitu, nah kepanasan apa kan? Ya, nah itu dilapar, boleh nggak puasa. Ya, dulu tukang tarik becak tuh, tukang becak kan gitu, capek dia, gitu, boleh tuh, ya lil khusad, ya, ya gitu, wadaros, ya, dan juga tukang apa tuh, ya, yang tukang ngapain padi tuh, ya, kalau udah kan gitu nanti dia apa tuh, ya dirontogin, nah itu, ya, daros tuh. Wal haras ya, dan juga tukang bajaknya tuh ya, yang luku ya, yang tanahnya di ya gitu ya, di tuh pakai apa, pakai kebo tuh tarik gitu ya, tuh haras tuh ya. Nah dia tuh kalau lapar boleh tinggal puasa gitu ya. Atau juga wal paal ya, orang-orang yang kerja berat nih ya, kerja bangunan, tukang aduk-aduk tuh ya gitu ya, pengaduk ya di bangunan, boleh nggak puasa itu ya. Nah tuh ya. Nah kalau lu si Cep kagak, Cep lah kagak ada kerja berat. Nah ya paling ntar habis itu tidur, iya tidur ya, bangun lohor tidur, lohor
Itu lagi bangun asar. Ya tinggal asar nungguin apa? Ya nungguin maghrib ya. Si jalan sono sini aja kan dah. Gitu ya. Gitu nggak capek nggak haus ini sih. Ya tuh ya nggak lapar gitu. Ya tuh ya wal faal ya bi anha salalahu masaqatun yang sekiranya dia tuh yang kerja yang tadi tuh ya hasil terjadi padanya itu kesulitan kesulitan latah tamilu adatan ya yang nggak mungkin ya bisa kita tahan ya gitu. Wah kerjanya berat capek ngaku gitu, waduh ya berat banget di perut gitu. Ngapa? Iya, Kang Panggul dapat deh. Itu kan Kang becak, Kang apa kan gitu tuh ya, kejewangonan, kepanasan apa. Nah, gitu. Boleh gitu. Tapi dia tetap yang begitu apa tuh? Dari awalnya puasa dulu. Niatnya. Gitu, yang kerjanya tiap hari nih, yang begini nih. Gitu, ya. Nah, itu dia dari awal sih tetap dia dijawar dulu, nggak boleh nggak ada saran gua kerja. Gitu nggak boleh dosa tuh. Itu tetap dia teman nanti udah jam 9 tuh ya kan kerja capek tuh, nah baru dia nggak puasa nggak dosa tapi tetap ganti itu ya, nggak boleh dari awal gitu. Udah malam gitu udah nyaur bang udah nggak puasa, kerjaannya emang berat nih ya di sawah atau Kang Panggul Kang apa gitu yang panas-panasan gitu ya mengadukkan tuh ya gitu ya nggak boleh, tetap dia wajiban tuh puasa, tetap dia malam tetap dinyaur diniat puasa. Nah ntar sampai mana tuh dia gitu ya nggak sanggupnya ya jam 9 ya udah mulai kerja tuh udah capek udah panas ini, nah baru boleh dia buka tuh, ya. Jadi nggak boleh dari awal, nggak boleh. Kalau di awal niat udah begitu dosa dia karena niat udah nggak mau puasa. Kalau ini dia menetap niat puasa, tapi dia boleh buka, ya. Kenapa? Ya, karena dia ya nggak ada kesanggupan tuh, gitu, ya. Nah kalau orang yang hamil sama gituan sih tadi, ya apa nyusuin tuh, ya nanti murdi sini, tuh ya. Nah itu ya dia sih emang terus-terusan itu siang malam kan, itu ya, tuh ya. Jadi jur ya sa'aqa ya. Nah jimnya tuh lilju, warra'nya rara lil rada itu ya. Ra itu artinya buat orang yang nyusuin tadi tuh. Jadi perempuan yang nyusuin dan yang hamil itu boleh nggak puasa kita ya. Wasin li syaikhil harimi ya gitu. Sya ya gitu sinnya tuh itu boleh nggak puasa syaikhul harim. Orang yang udah tua, bangka, ya udah tua dah gitu, ya berapa tuh kalau tua, ya 70 ke sono dah, gitu, ya, itu, emang udah 70 kan, gitu, iya boleh, nggak puasa dah, ya udah tua, gitu, jadi orang-orang pada kagak gitu tuh, orang udah puasa gitu, nah lu siang gini ngerokok aja. Nah kalau gitu bilang nggak puasa, lu pakai aliran mana? Aliran yang bolehin. Itu. Nah kenapa? Nah udah 70. Nggak merasa tua? Hah? Kalau nggak merasa tua? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak merasa tua dia puasa kudunya. Itu. Itu. Ya. Kalau udah 70 kan udah tua, udah harim. Iya. Iya, sehun harim udah. Hah? Itu. Ya. Boleh, udah 70 gitu. Ya. Wah, pemain tuh di aliran yang bolehin gitu. Kalau ditanya gitu, "Wih, kok enggak puas lu kayak aliran mana? Aliran yang bolehin." Kan gitu. Orang tua kan gitu, ya, enggak puas itu. Tuh ya, boleh ya. Udah 70 ke sono ya, karena dianggap udah manula kan ya. Yang gitu ya. Hah? Lansia ya. Iya, lansia udah. Tapi kodok juga kan? Hah? Kodok juga kan? Ngapa tuh? Kodok juga. Ya kagak, yang gitu lah masih kodok. Nah kagak. Gitu.
Itu. Nah kalau yang tua gitu nggak puasa, tapi dia tiap hari bayar seleter gitu. Hah? Dapat diantar kan buat balik pondoknya. Iya, gitu. Jadi setiap hari itu bayar, gitunya. Pakai seleter. Mohon puasa mau bayar seleter. Oh, masuk tuh. Pun nggak ada apa-apaan gitu. Lah iyalah. Nggak, maksudnya kan di usia ada 70. Ya kan udah usia itu. Iya. Kan udah Syekhul Harim itu. Jadi orang yang dikatakan tuh Syekhul Harim ya dari 70, 80 terus tak sono. Gitu. Kalau di 60 tuh belum. Ya. Itu. Belum, di Samsudin belum, di Samsudin. Nah kalau sakit boleh enggak tuh. Ya 60 nih enggak puasa sakit alasannya. Nah kalau kayak Yamin kan ya, nah dia alasan nggak puasa. Sudah 70. Ya, mau kapan lagi? Itu. Ya. Hah? Kalau bayar munjir sekaligus bisa nggak ya seminggu 7 liter gitu? Kalau yang orang yang mati begini nih yang sakit atau yang udah tua begini jadi mestinya setiap hari. Nggak boleh sekaligus gitu. Ya, dan juga jangan bayarin nanti udah mati jangan. Nungguin mati dulu, jangan. Ya, kayak orang yang sakit tuh, ya sakit kan dia nggak bisa, ya nggak kira udah nggak ada harapan baik dah, gitu disakit, ya nggak harapan baik, gitu, ya yang stroke gitu kan, ya stroke kan biasanya jarang baik kan, ya. Nah sekarang dia boleh nggak puasa, tiap hari itu bayar, nggak boleh nungguin nanti aja kalau udah mati baru bayar sekaligus, nggak boleh dosa. Ya haram tuh, ya karena dia termasuk tinggalin puasa. Nah kalau gitu dia puasa, teman nggak ada kemampuan, jadi diganti tuh, ya itu pakai bayar tuh 1 liter gitu, ya. Bayarnya mendidih juga, Sat. Hah? Bayarnya mendidih. Ya boleh juga kalau umpama ada keluarganya yang nggak mampu. Ya, misalnya kebetulan adanya orang yang istilahnya dia doang, ya hari dia bayar. Ya kalau ada orang yang paling miskin di doang, nggak ada orang lagi, udah dia aja udah. Habis mau dikasih apa? Dia tinggalnya di lingkungan apa? Lingkungan komplek. Iya, nah orang-orang punya duit semua, nggak ada, mau dikemanain? Ya udah, ya, kasih gitu. Atau kasih gitu Sat. Ini kasih lo taruh, tapi lu sendoknya tiap hari seliter. Ya boleh, yang orang miskin begitu, tapi nggak boleh lebih. Iya. Kalau lebih kita mesti nambahin. Umpama dia kata-kata nih tendok lah nih tiap hari seliter gitu, dikurang, naik aja 2 liter. Tahu-tahu belum sebulan, udah habis, tambahin gitu. Ngapain? Ya kita, yang apa, yang ngasih. Nah dia sih enggak. Pesen, Sat. Hah? Itu udah pesen, nih lu gua pesen nih. Iya. Sendok tiap hari seliter. Seliter gitu. Nah kan nyendoknya nggak seliter karena kurang gitu, ya buat dia makan. Itu kurang nih seliter, ya dinendok lah 2 liter gitu. Nah kita kayak gitu di laporan tuh, ya Bang Amin kurang nih, ya baru apa 15 hari udah habis. Lalu gimana kan gua kata lewat sebulan kan gitu. Ya nggak apa-apa udah beliin aja lagi gitu. Ya. Tuh, ya, itu buat orang yang udah tua tuh, ya baik laki perempuan sama gitu, ya tuh ya sinnya ya syekh tuh, ya ainnya asa gitu, ainnya lil atos ini itu atos ya yang aus sama dah tuh sama tadi ju ya gitu. Jadi dia kalau tadi kan lapar, nah sekarang ya dia aus nih karena kepanasan apa semua nggak tahan tuh ya kejemur kan gitu ya, kerja bangunan apa kan ya di atas tuh. Jangan ya jam 10 aja kan udah ya udah ngap-ngapan ya di atas itu panas itu ya. Nah boleh tuh ailah yahtamilu adatan ya yang nggak bisa dah, umumnya kita nggak bisa sanggup tuh. Nah terus ya sin ya ain atas ya adatan wal qab lil inqazi min muhlikin, dan qab itu saka ya kopnya itu artinya apa? Lil inqazi buat orang yang nolongin
min muhlikin, dari ya sesuatu yang berbahaya. Ya, jadi kita lagi puasa nih, ya, ada orang tuh ya kecebur gitu, ya, mesti kita tolongin gitu. Nah, kitanya nih mesti ya yang nolongin kan mesti batal tuh kalau lagi puasa kan itu. Nah, kita batalin tuh puasa karena buat nolongin dia tuh ya orang yang kecebur ya, atau juga binatang ada mau gitu ya kecebur nih kambing gitu ya, kita harus tolongin. Nah, kitanya boleh tuh ya batalin puasa tuh ya buat nolongin gitu ya. Nah, baik nolongin orang tuh manusia atau ya binatang tuh ya. Nah, inilah ya 8 macam yang boleh diuzurin dalam syarat nih untuk nggak puasa gitu ya. 8 macam tuh gitu. Ini kata Syekh ya Al-Munairi nih gitu ya. Nah, gitu ya, intaha, selesai tuh ya. Nah, gitu. Wasaumu salasu darajatin. Ya, dan puasa itu ada 3 tingkatan. Ya. Saumul umum, wasaumul khusus, wasaumu khususil khusus. Itu. Puasa itu ada 3 ya, 3 derajat nih. Ada puasa umum. Ya, itu. Ada lagi puasa khusus namanya. Nah, terus lagi yang ketiga puasa khususil khusus. Nah, mana nih? Amma saumul umum, adapun puasa yang secara umum ya, itu bahwa kapul batni an wal faraji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Puasa umum itu yaitu puasa hanya sekedar menjaga keinginan ya perut dan ya faraj tuh gitu, sama seperti yang telah lalu. Jadi kalau yang puasa umum ini, jadi kita puasanya itu teman nggak makan sama nggak jima gitu ya, itu namanya puasa umum dah gitu ya. Sedangkan mata kita nih, mata, kuping, mulut, nah itu kita nggak jaga. Jadi kita puasa nih ya ngobrol sini, ngobrol sono gitu ya, jalan sini gitu ya, gibah apa, nah itu yang begitu namanya puasa umum ya. Jadi teman kelihatannya doangan puasa gitu ya, zahirnya nih ya, nah batinnya kagak tuh ya puasa gitu, tuh bilang puasa umum ya kita ya. Nah gitu ya. Wa amma saumul khusus ya, adapun puasa khusus nih ya gitu ya, ya masabakoh. Wa amma saumil khususil khusus fasaumul qalbi an himamil daniyati wal abkarid ya, zami wal abkarid dunyawiyah ya gitu. Waqafuhu amma siyallahi ta'ala bil kulliyati. Ya, ini bukan kelas kita dah ya, kalau puasa khususil khusus. Nah, jadi kalau yang dikatakan puasa khususil khusus nih namanya yaitu saumul qalbi an himamid daniyati ya, itu puasa hati kita nih, hati orang itu daripada keinginan-keinginan yang rendah ya, keinginan-keinginan dunia gitu. Jadi kalau kita puasa tuh nggak pikirin dunia ya, buat lebaran, buat ini, buat jalan-jalan, buat ini nggak ada dah. Itu namanya puasa susi. Itu yang begitu nggak pikirin lah, karena yang dipikirin dia hanya sama Allah, lagi ibadat puasa itu ya, nggak pikirin buat jalan-jalan, buat berbuka ntar, buat makan apa nyaur gitu. Kalau mikirin pulang kampung tidak Ya sama juga dah. Ya, puasa gak jadi puasa khusus itu ya. Jenawar lagi puasa mikirin buat pulang kampung gitu ya, gak jadi ya. Itu ya. Udah jangan pikirin, tahu-tahu ntar kan kalau yang puasa khusus gini nggak dipikirin, tahu-tahu sampai ya. Gitu, Allah kasih gitu. Kalau yang begini nih gitu, nggak pikirin tuh tahu-tahu ada. Ya, nggak pikirin tuh dunia apa semua nggak ada, tahu tuh ada aja. Gitu. Tuh ya. Itu puasa khusus tuh. Jadi puasa tuh hatinya daripada himmatun dan niyati ya. Nah itu ya, begitu ya, hilangin daripada himmah dunia tuh ya, yang rendah tuh. Wa abkarid dunyawiyah, dan pikiran-pikiran dunia tuh buangin. Ini puasa, nggak mikirin tuh apaan aja.
ya, buat makan kayak wate ini kagak, gue lagi puasa udah hanya ibadat pada Allah gitu. Urusan berbuka gimana? Ya udah ntar gimana aja. Itu ya. Oh kita kan begitu juga sih, itu. Cuman giliran nggak ada, ya nggak ada kesel, gitu. Gitu, ditanya gitu, oh ntar buka pakai apaan? Oh pakai apaan aja dah, gitu kan, ya dah hari ini. Nah bininya nggak sediain apa-apa, iya pakai apaan aja, taruhin aja air, ya air bening air putih gitu, kayak gitu dah, taruh di situ, gitu berbuka diliatin apa? Kok gini doang kan? Iya, marah-marah. Tadi dibilangin dia, iya apaan aja. Itu gak jadi tuh. Begitu udah ada tuh. Ini mana ada apa? Ada air doangan. Nah ini dah. Ya, rezeki gue sini segini. Itu. Ya, tuh kalau puasa orang khusus gitu. Jadi nggak dipikirin tuh mau berbuka pakai makan apaan. Ntar apaan adik-adiknya yang Allah kirimin. Ya, rezeki kita gitu. Nggak dipikirin gitu tuh ya. Nah ya, itu puasa khusus tuh kita ya. Nah, tuh ya afkari dunyawa waqafuhu amma siwallah ta'ala bil kulliyati, dan dia cegah tuh hatinya tuh dari selain dari Pak Allah sama sekali. Jadi hatinya tuh ya dicegah tuh kalau bukannya ingat pada Allah itu enggak ya disingkirin semua. Itu puasa orang yang khusus-khususin. Jadi selain daripada Allah enggak ada. Pokoknya yang diingat sama Allah aja. Itu ya, ini bukan kelas kita dah nih ya, biarin aja ya gitu ya, kita supaya tahu nih ya kelas yang begini gitu ya, kuliah. Nah katanya wa yasulul fitru fi hadza saumi bil fikri bima si Allah taala wal yaumil akhirah, dan batal nih orang yang puasa khusus nih dengan dia itu berpikir selain daripada Allah. Ya terlintas di hatinya tuh kiranya selain daripada Allah, dia terlintas gue nih kalau begini aja ntar lebaran gimana, nah batal, pasti batal ya. Oh gitu sih enggak ya, ya bang kita pikirin itu ntar lebaran apaan nih gitu ya, yang enak kemana ya gitu ya, kita pikirin. Kalau dia ya tuh puasa khusus itu terlintas nih gitu ya. Nah, batal tuh puasanya. Batal ini enak nih saat kamu ngasih uang belanja, lo pikirin selain Allah. Iya dah. Batal lah. Itu tuh ya. Nah, wal yaumil akhir, dan juga bukan mikirin akhirat tuh. Nah, kalau pikiran kita buat akhirat tuh nggak batal. Lagi puasa ingetin tuh, tahu gue di kuburan gimana nih sino. Ya, diri ya gelap. Nah, kita pikirin tuh gitu lagi puasa. Nah, itu nggak batal. Ya, tapi kalau kita pikirin urusan dunia batal tuh. Wabil pikri fid dunya ya gitu, dan dia berpikir tuh ya berpikir ya ya wa yasulul fitru tuh fi hadza saumi bil fikri fi masya Allah wal yaumil akhirati, ya itu pikirin dengan akhirat tuh ya, kita pikirin akhirat masih batal juga nih ya, bukannya enggak nih ya gitu tuh, atau ke depan nih gitu. Wabil fikri fid dunya ya, nah lebih lagi mikirin dunia, mikirin akhirat aja masih batal gitu, hampir lagi yang lainnya tuh. Ini buat orang yang khusus ya. Nah kelas dia dah gitu nya. Bu Yazid bilang tuh, kalau saya tuh lupa sama Allah 1 detik, saya anggap diri saya udah murtad gitu. Ini kelas dia nih yang gini. Jadi dia ada tuh pikirannya begini kagak, udah ya. Dia karena udah nyamuk gini nih, udah sakinuna tahta majaril akdar. Mereka itu udah tenang di bawah takdir Allah. Bagaimana Allah yang nentuin ya, yang bikin dia tuh mau diapain terserah dah. Kagak kayak itu lagi ya, nggak pikirin tuh mau mati kayak ngapa kagak. Kalau kita kan masih pikirin gitu, tak gua mati nih, ntar gua apa gitu ya. Ya kalau gua makan mati, gua nyaur lemes kan gitu ya. Tuh kalau kita kan gitu ya, jadi mikirin tuh, wah penting juga mesti nyaur kan itu. Kalau dia enggak gitu ya, tuh ya itu buat dia. Nah sekarang kita masuk yang ini kali nih ya, wa saumul khusus saumus sholihin. Yang namanya puasa khusus yaitu puasanya orang soleh
Ya, gitu. Nah, bahwa ma asyara ilaihil musannifu, ini puasa khusus yang diisyaratkan oleh pengarang nih, bikaulihi dengan perkataan pengarang, min tamami saumi kapul jawarihi amma yakrahuhullahu ta'ala ay minal asami. Yang dikatakan tuh puasanya khusus, puasa orang soleh, untuk kesempurnaan puasa seperti ini mencegah anggota tubuhnya dari sesuatu yang Allah makruh, ya gitu, yang Allah nggak senang nih, ay minal asami, dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kita jaga diri kita ini, anggota tubuh kita ini kita jaga dari sesuatu yang Allah benci. Yang Allah benci itu apaan ya? Perbuatan maksiat tuh. Nah, minal a'dha'i sab'ati, dari anggota yang 7, ya, anggota tubuh yang 7 nih. Al-ati yang akan datang nih sebutannya. Zakaraha yang disebutkannya nih, wahia al-batnu. Ya, pertama perut. Kita jaga perut kita nih, puasa orang soleh nih, kalau kita mau puasa khususil khusus, nah jaga perut kita. Fayak bihi anis syubuhati wal harami waktal iprari. Ya, dan dia cegah perutnya tuh untuk makan makanan yang subhat atau yang haram waktu berbuka gitu. Jadi waktu kita lagi mau buka nih, ya ada makanan, ya kita pikirin, nih makanan halal enggak? Itu apa subhat, ya apa ya haram, ya itu terus pikirin. Nah kalau kiranya tuh haram, ya nggak boleh banget dah, jangan, karena kita puasa tuh, ya kalau masuk ke dalam hati perut kita tuh makanan yang haram, ya percuma, ya gitu. Yang subhat aja, ya gitu, masuk ke dalam perut kita dalam kita puasa, itu dapat menghilangkan pahala puasa, gitu ya. Tuh ya cegah tuh ya daripada makanan anis syubuhati wal haram waktu al iprari, waktu ya berbuka. Ya kalau kita kan enggak kan, ya giliran ya berbuka nih, ya ada kiriman tuh, ya nasi bungkus pokoknya kotak dari mana au gitu, ya yang ngasih siapa nggak tahu, asik. Asik kan Jep? Ya, iya lagi mau buka gitu ya tuh, ya ada ayam bakar, ya ada apa tuh, ya itu halal apa subhat itu nggak dipikirin Cap ya, makan aja ya enak gitu ya, gitu ya. Nah tuh kalau yang begitu tuh bisa nggak masuk giliran ya puasanya orang soleh gitu ya. Kalau kita mau masuk tuh kita pikirin gitu ya, kita pikirin dari mana nih gitu kan, yang Nabi suruh tuh la takul to'amaka illa solihun, la yakul ya la takul tuh to'amaka illa solihun wala takul to'ama illa solih, ya gitu, illa to'ama solih, jangan kamu makan ya, jangan makan makanan kamu kecuali orang soleh, dan juga kamu jangan makan makanan kecuali makanan orang soleh itu ya. Nah kalau makanan orang soleh ya itu udah pasti jauh dari subhat gitu. Nah ya, dan juga kalau kita punya makanan tuh biar makanan kita yang makan orang soleh itu ya. Kenapa? Nilainya makanan kita kalau dimakan orang soleh itu ya nilai pahalanya itu lebih tinggi ya, karena orang soleh itu gunakan buat apa? Buat ibadat. Nah kalau orang yang nggak soleh itu ya, nah, itulah ya pentingnya tuh kita ya gitu tuh Nabi bilang gitu ya gitu ya. Kalau kita puasa tuh ndaklah kita perhatiin tuh ya waktu buka kita tuh ya itu makanan dari mana nih datang gitu tuh ya, ini kita masih gitu ya. Nah tapi kalau yang tadi tuh giliran khusus ya kagak dah ya, ini orang kirimin nih, yang ngirimin orang soleh ya, makanan dibuka ditaruh tuh di piring ya, taruhnya di piring kan, bawain makanan Cep ya, kagak diterima. Kenapa? Piringnya yang bikin siapa? Ya itu ya, karena yang bikin piringnya orang nggak apa, orang nggak sembahyang kan gitu
ya nggak mau tuh, ya, tuh kirimin tuh minuman, ya, gelas itu, nggak mau dia. Tuh orang yang tadi tuh khusus nggak mau dia, karena sesuatu tuh, ya, yang sampai sama dia tuh makanannya sih benar makanannya, yang ngasih orang soleh ini benar, tapi tempatnya, ya, karena tempatnya nih, ya, nggak bagus, nah gitu, ya. Boleh beli, Ustaz? Hah? Boleh beli kan? Iya, dia sih boleh beli kayak boleh ini gitu. Kagak, ya, yang atau boleh beli juga kan, karena tuh, ya, air aqua tuh, plastiknya siapa yang bikin? Nah, itu, ya, piring, gelas, yang bikin siapa? Nggak mau dia, tolak. Tuh kalau orang tadi khusus, kalau kita sih nggak apa-apa tuh masih, itu, ya, itu. Makanya dia kalau gitu kirimin pakai apa? Pakai daun. Daunnya dari mana? Dari pun kita, ya, di tanah kita, di pun kita gitu. Nah kalau ada pun orang, ya, nggak mau tuh, ya, tuh kelasnya kalau dia tuh ya, itu ya, mutakin tuh, gitu, ya, nah, tuh ya, jadi jaga tuh perut kita makanan tuh dari, ya, gitu waktu iftar tuh, gitu. Jaga perut kita tuh makanan dari, ya, gitu yang kita makan nih masuk, jangan sampai masuk ke perut kita yang gitu tuh. Nah terus lagi apa, walisan, ya, dan lidah kita nih, kita jaga nih anggota yang 7 tuh. Pertama perut, yang kedua lisan, lidah, ya, payaku puhu anil hazaya, ya, yaitu dijaga lidahnya tuh dari, ya, bicara yang kagak ada manfaatnya. Hazaya tuh, ya, yang nggak manfaatnya, yang nggak ada manfaatnya ngomong, ya, basa-basi lah, ya, ngerahul itu, ya, itu kan yang nggak ada manfaatnya, ya, basa-basi gitu, ya. Nah tuh ya, hazaya wal kazib, dan juga, ya, yang dusta tuh, wal khusuma, jaga tuh lidahnya daripada khusumah, ya, bertengkar, wana kuiha, wal ainu, yang ketiga jaga anggota tubuhnya dari mata nih, gitu, ya. Payaku puhu anil itisa bin nazari ila kulli ma yazumu wa yukrahu, dan dia jaga tuh matanya itu, ya, dari memperluas pandangannya kepada sesuatu yang tercela atau yang dimakruhkan, ya, yang nggak boleh. Jadi mata kita tuh, ya, kalau lagi puasa jangan lihat yang, ya, nggak boleh tuh, sampai lagi yang diharamin, ya, yang nggak dimakruhkan aja, ya, nggak boleh. Jaga, ya, ya, kalau lagi apa tuh, lagi puasa, kalau pengen begini mata kita liatin aja Quran udah, itu, ya, buka Quran itu liatin, itu, ya, tuh ya, gitu tuh, ya, tuh ya, ya semua yukrahu, wal uzun, kuping, ya gini, ya, yang keempat, ya, perut, ya, gitu, ya, lidah, ya, nah kemudian mata dan kuping nih, uzun, ya. Nah uzun kuping kita jaga payakupu anil isqai ila makruhin, jaga kuping kita lagi puasa mendengerin sesuatu yang makruh, ya, yang nggak boleh kita dengerin. Li'anna kullama haruma qauluhu haruma isqa'u ilai, karena setiap yang haram kita ucapkan itu haram kita dengerin, ya. Orang lagi gibah kan nggak boleh, nah kita jangan dengerin, ya, itu, ya. Nah, ya, nah, orang lagi nyanyi, ya, kan itu, ya, nggak boleh, ya. Nah kita jangan dengerin, gitu, ya, tuh, ya, jaga tuh haruma iskot tuh, wal yadu, ya, kelima, ya, ya, tangan tuh, wal rijlu, dan kaki, wal parad, dan juga kemaluan tadi. Payakupuha anil asami, itu semua kamu jaganya daripada dosa. Wa anil makarihi, dan jaga daripada, ya, sesuatu perbuatan yang makruh tuh. Nah, ya. Nah inilah puasa khusus, ya, puasa orang yang khusus nih. Qala al-Barmawi,
Berkata Imam Al-Barmawi, fa'in lam yakub pajawarihahu lam yaksul lahu illal hazzu minal ju'i ya wal atasi. Kalau dia itu tidak jaga tuh anggota tubuhnya tadi itu yang 3 lagi puasa, tidaklah dia dapatin dari puasanya itu kecuali ya bagian daripada ju' dan atas, yaitu lapar dan haus tuh gitu ya. Ya inilah yang Nabi kata kamin imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas gitu. Berapa banyak orang yang puasa ya dia nggak dapat tuh nilai ya ibadah puasanya itu kecuali lapar dan haus tuh ya, karena puasanya tuh nggak jaga anggota tubuhnya tuh ya dari tadi perbuatan-perbuatan yang ya dilarang tuh. Inilah ya kalau kita mau jaga puasa kita nih yang benar. Nah dengan kita jaga puasa begini nih ya mudah-mudahan Lailatul Qadar tuh nggak perlu kita cari itu ya. Kalau kita jaga nih puasa kita begini nih anggota tubuh kita tuh ya kita jaga perut kita ya gitu, itu nggak perlu kita nyari Lailatul Qadar ya, pergi sono jalan sono nyari sono itu enggak, kali ke puncak sono yang lebih deketan ya sama langitnya. Lailatul Qadar kan duluan tuh sampainya ya, kita ke puncak sono ya itikaf di Ta'awun sono ya gitu ya, atau di puncak pas sono ya kita itikaf. Karena apa? Supaya dapat Lailatul Qadar kan tinggian dia. Iya ya berarti kan duluan orang belum dapat itu. Nggak perlu begitu ya. Kalau kita puasa jaga yang begini nih ya udah pasti tuh Lailatul Qadar yang datang sama kita ya. Biar kata kita lagi tidur tuh ya Lailatul Qadar datang kalau kita gitu ya. Nah kalau kita nggak jaga gini kita ubar sono nggak bakal ketemu gitu ya. Itu aja jaganya tuh Lailatul Qadar begini nih gitu, datang dia nanti kayak gitu ya. Itu ya apa tuh ya. Jadi nggak usah susah-susah tuh nyari Lailatul Qadar, jaga ini aja tuh ya, jaga puasa kita tuh ya, jangan sampai ya puasa kita ini ya perbuatan-perbuatan yang begini nih ya yang Nabi larang tuh ya. Karena di sini yang Nabi kata tuh tadi ya, di sini papil hadisi khamsun yupatir nasaim bifathit ta ya bitasdidit ta ayyuzhibna sawabasaim la sawu nafsih gitu. Artinya khamsun nih Nabi kata ada 5 yupatir nasaim ya, 5 macam ini dapat membatalkan ya pahala puasa gitu. Tapi tasdidit tok bacanya tuh yupatirna ay yuzhibna, artinya menghilangkan sawabasaim pahalanya orang yang puasa. La sauma nafsihi ya, bukan puasanya. Jadi bukan batal puasanya, yang batal pahala puasanya. Nah inilah ya, ini mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Ahmad bin Hambal tetap tuh batal puasanya. Jadi kalau kita puasa nih nggak jaga mata kita tuh dari ngelihat yang ya dilarang, itu batal puasa, wajib qada. Gitu Imam Ahmad bin Hambal. Karena yang batal tuh puasanya. Ya, jadi kalau pahalanya nggak ada, ya berarti kan sama juga nggak puasa kata Imam Ahmad bin Hambal. Ya, sama tuh Imam Ahmad bin Hambal, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sholat tuh ya orang yang tetangga masjid kecuali di masjid. Artinya tuh nggak sah sholatnya tetangga masjid kalau bukan di masjid. Kalau Imam Syafi'i kan bilang nggak sempurna. Nah ini gitu juga kalau Imam Syafi'i ini ya, jadi puasanya tetap nggak wajib qada tapi nggak dapat pahala. Itu kalau kita Imam Ahmad ya udah percuma kalau nggak dapat pahala. Ya, sama juga nggak puasa, qada loh. Gitu. Ya. Oh ya, itu hadis Nabi itu ya. Khamsun yupatir nasaim. Ya gitu, la sauma nafsabdu kaza apa dahu Syekhuna Yusuf ya, sebagaimana yang diberikan ibadah nih kata Syekh Nawawi Al-Bantani ini ya oleh guru kami itu ya gitu ya.
Nah, tuh ya. Jadi ini tiga apa tuh? Ya, ada 5 macam tuh. Ya, di sana tuh. Ya, nah mana nih? Ini nanti ya, sampai sini dulu ya. Nah, yang 5 macam nih al-kazib tuh. Ya, itu ya al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kazibah wan nazru bisahwatin. Nah, inilah 5 macam yang dapat membatalkan pahala puasa gitu ya. Nah, ini untuk kesempurnaan ya puasa kita nih ya. Jadi jangan sampai puasa kita nih kayak puasa umum, puasa anak kecil ya gitu ya. Cuman sekedar nahan ya lapar dan haus gitu ya. Nah, ya wal kazibu sampai situ ya gitu. Soal makan bukan tuh kadang-kadang kan saya soal yang ngatur kita nggak tahu siapa ini kita gimana. Iya, kalau apa makanan tuh. Iya. Iya, kalau kita mau apa? Ya, kalau kita mau namanya mau apik tuh kayak tadi, ya jangan makan. Gitu aja tuh. Kan kalau ya kata ulama tuh warok itu gampang. Jangan kita berbuat warok, tapi sama kita nih ya ragu, udah jangan. Gitu aja, nggak susah-susah aja. Gitu, nih mana nih kita nggak tahu dari siapa udah jangan makan. Itu aja, udah jadi tuh. Gitu. Itu gampang. Ya, nggak sulit gitu. Nah, kalau masalah ini nggak ada urusan tuh nggak enak ngapa ya kalau emang tuh gitu ya. Kalau masih ada pengen ya berarti masih kesono. Kalau yang namanya jalanin tuh yang begini ya udah nggak ada rasa nggak enak apa udah ya gitu ya dikasih makanan nggak terima dah gitu ragu. Gitu, ada makanan tuh, lu buka apa ya. Nah, kalau lu buka di musala, di masjid kan banyak makanan tuh. Gitu, dari sono. Nah, kalau emang ya lu ragu lu jangan makan. Nah, lu gak ragu makanan yang mana dari rumah lu sendiri, lu kantongin. Itu, giliran beduk lu makan situ. Aneh. Yang lu gak ragu tuh bener-bener ya, sama lu tuh anggap ini adalah apa halal gitu. Udah itu aja. Yang kita anggap halal, udah jangan makan tuh yang itu. Kadang kita nggak tahu dari mana tuh. Ini orang kirimin, ya dari mana tuh, duitnya dari mana begitu. Ya banyak pertanyaan dah. Oh gitu. Nah itu kan subhat namanya. Itu. Ya udah yang nggak subhat sama kita apaan? Ya kita kantongin tuh dari rumah apaan deh bawa itu. Ya entah korma atau apaan yang kita boleh beli tuh. Ya duitnya mau boleh kita usaha ngapa gitu udah halal. Udah itu makan yang itu agak itu. Hah? Yang di masjid Ngapa? di musola kita bisa raguin juga umpama gitu. Iya. Itu berarti kita nggak usah makan. Iya usah makan kalau kita masih raguin. Kita bawa aja dah. Yang kita bawa. Itu umpama. Nah kalau kita nggak raguin kita makan situ. Pulang maksudnya. Hah? Ini bawa pulang. dia ragu makan di masalah di masjid di ragu dibungkus. Siapa yang tadi nih? Cek rumah gitu. Langsung mangap kemudian ya. Mangap aja dah. Hah? Ini katanya nungguin hujan aja mangap. Udah, kayaknya kalau masalah apa tuh apik gitu, udah jangan pakai nggak enak apa nggak ada istilah nggak enak apa gitu ya, iya kelasnya gitu sampai belum ya gitu. Kalau kita benar-benar menjaga tuh ya bahasa solihin tuh begitu ya dari makanan tuh satu kita jaga ya. Kalau dari makanan kita nih bersih apa gitu nanti kan panca indera kita yang lain kan ya jadi ngikut karena kan dari makanan ini kan gitu tuh yang dikata Nabi kan kullu lahmin nabata min haramin ya gitu panaru aulawihi. Setiap makanan yang masuk tubuh badan kita nih makanan yang haram, nah itu lari ke tubuh kita, nanti kerjaan kita tuh begitu. Jadi udah bawaannya dah gitu aja mau. Kalau tingkatan orang soleh kan misalnya kan orang soleh kita boleh makan. Yang ada makan orang soleh itu. Iya. Misalnya kalau dia seperti kami ninggalin sholat tuh gimana? Kalau ninggalin sholat. Maksudnya istilahnya kita lihat itu kelakuannya kan kita di agama Islam itu. Iya. Karena agama Islam cuman kadang-kadang kita lihat gini. Nah itu termasuk orang soleh apa?
Ya kagak, kalau orang soleh itu kan ada al-qaim bihukukillah wa hukukul ibad. Orang soleh itu adalah orang yang benar-benar jalanin tuh hak Allah dan hak hamba. Jadi hubungan hablum minallah hablum minannas tuh cakep gitu. Ya, gitu. Nah, kalau dia nggak sembahyang nggak apa, dia bukan orang soleh. Gitu. Ya, itu bukan orang soleh, orang salah. Jadi huruf shad disebutnya pakai sin. Gitu. Orang soleh jadi salah gitu. Bukan orang soleh, orang salah jadinya. Tapi nggak sembahyang ngaku orang soleh. Itu agak sembahyang, kerjaannya sembarangan aja, ya kagak jadi soleh, salah gitu. Gitu ya. Tuh ya, ini kalau yang begini-begini ya nggak pakai pandang suruh kemarin. Pokoknya kalau bang tuh cara di hati kita nih kan Nabi suruh istabti kolbak ya, coba lah minta keputusan hati kita gitu ya. Nah bagaimana tuh hati kita ya, ragu apa enggak gitu. Kalau hati kita enggak ragu sih udah makan aja halal itu. Nah kalau hati kita ini ragu kan subhat jadinya itu ya. Udah lebih bagus tuh kan yang namanya orang warok tuh, orang apik itu tinggalin yang subhat gitu ya. Itu dalam ya ilmu tasawuf gitu. Nah kalau ilmu fikih sih udah halal aja dah, itu halal cep. Itu ini orang boleh kasih itu ya, itu orang nenteng mangga tep nih ya, mangga atau sesuatu dia boleh metik di pun orang sono gitu. Lo kan nggak tahu ya, jadi nggak tahu udah dibagi gitu. Halal nggak? Halal lah. Hah? Kalau dibagi halal nggak tahu. Nah iya kan halal, kita boleh apa? Dibagi kan? Iya kita nggak tahu dia boleh metik pun orang, padahal dia boleh metik pun orang gitu ya. Kita kata gitu. Nah lu punya pohon mangga juga kagak ya, lu beli kagak punya duit, nggak mungkin tahu-tahu kita dibagi. Ya udah karena dibagi halal nggak? Halal ya, itu pikir. Pakai fikih aja dah kalau gitu. Hah? Gitu iya kan, itu gitu kan, ada dua dalam agama, ada fikih ada tasawuf kan gitu ya. Kalau kita mau pakai fikih itu apaan juga yang orang boleh kasih, kita nggak tahu kecuali kita lihat gitu ya. Kita lihat nih lagi metik tuh pun orang ada rambutan apa dipetik dibagi kita, ya jangan, itu namanya kita tahu kan. Nah kalau ini enggak nih dinenteng gitu ya, dinenteng gitu dengan rambutan bagi cep nih cep, itu waktu buka alhamdulillah ya, nggak kena beli gitu ya, nggak kena beli, nggak capek-capek, alhamdulillah udah makan aja gitu ya. Kagak, paling nanti di akhirat apa tuh diomelin doang. Ya, kan kalau yang begitu diomelin sama Allah, lu ngapa kagak apa ya, nggak tanya-tanya gitu. Udah gitu doang, kagak nggak diseksi ya, cuma diomelin aja. Gitu. Kalau nggak seksi tuh orang gitu, cuma diomelin gitu. Emang enak gak? Iya, gitu. Ya, kalau sisi hukum ya udah halal gitu. Tuh orang boleh mana kayak mana, orang boleh mancing kayak tuh ikan itu, mau bayaran, mau judi kagak dibagi nih, ya ada ikan nih, wah ikan apa nih, ikan mas, sudah ini enak udah pepes aja makan, enak kan? Iya, jangan kayak ditanya-tanya, kalau ditanya-tanya, ya nggak makan ikan. Itu udah ya, itu ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu man nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu man nartaji min awaijina wa sallimna min al-ilali wa lafat wa lahat wa al-aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la
qadayan ta'din la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma na'udzubika min haula'il arba Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.